kuatkan tekad, kuatkan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Hari ini saya mau sedikit menjelaskan tentang budaya positif yang saya dapat dari guru penggerak atau calon guru penggerak. Sebelum saya mau menjelaskan, ada yang tahu apa itu budaya positif? Yang pernah dengar? Yang menurut tak sendiri, ibu bapak guru. Oke. Jadi di sini budaya positif itu adalah pembiasaan yang secara positif diberikan kepada anak murid. Nah, di budaya positif ini saya belajar tentang 5 posisi kontrol. Jadi posisi kontrol ini untuk guru-guru yang ada di kelas maupun untuk kepala sekolah. Posisi kontrol pertama yaitu posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, penghukum pertama, jadi posisi kontrol penghukum di sini contohnya misalkan ada anak-anak yang terlambat ke sekolah. Jadi di sini namanya hukuman itu dia bisa berdampak untuk murid. Jadi berdampak murid untuk merasa dendam atau psikisnya terganggu. Karena kenapa? Posisi kontrol yang berupa hukuman dia itu dilakukan secara tiba-tiba. Misalnya murid terlambat datang ke sekolah, kita langsung suruh berdiri di depan. Jadi dia berdiri di depan, artinya di sini dia dikasih hukuman dan dilihat sama teman lainnya, artinya dia malu-malu seperti itu. Jadi itu contoh posisi kontrol penghukum. Yang kedua yaitu posisi kontrol merasa bersalah. Nah, posisi kontrol merasa bersalah di sini kita kasih contoh lagi sama seperti tadi, dia terlambat datang ke sekolah. Jadi kita tidak langsung menghukum, tapi kita bicara sama muridnya. Kita bilang, nak, kenapa kita terlambat? Kita tidak kasihan sama ibu guru, nanti ibu guru disalahkan sama kepala sekolah. Jadi ada rasa merasa bersalahnya anak-anak. Jadi bilang, oh iya, nanti ibu guruku dihukum sama kepala sekolah gara-gara saya terlambat. Jadi itu contoh merasa bersalah. Kemudian yang ketiga yaitu posisi kontrol teman. Jadi yang ketiga yaitu posisi kontrol teman. Kita bisa contoh kata-katanya seperti ini. Pada saat anak-anak melakukan kesalahan, kita tidak menghukum dan kita tidak menghardik anak-anak, tapi kita berkata bahwa, Ina, kenapa kita tidak kerjakan tugasnya? Ada yang ibu bisa bantu? Kenapa kita tidak bisa kerja? Jadi kita posisinya di sini sebagai teman. Jadi bukan guru dan murid, tapi kita bersikap seperti teman. Yang keempat yaitu posisi sebagai teman dan ada yang dibilang manajer dan ada yang dibilang pemantau. Jadi keempat itu kita bersikap sebagai pemantau. Contohnya kita memantau murid-murid yang terlambat datang. Jadi kita tahu bila oh ini murid yang sering terlambat datang. Jadi kalau dia terlambat datang kita panggil dan bertanya apa penyebab dia terlambat datang ke sekolah. Kita bisa berkata, nak, kenapa bisa terlambat ke sekolah? Apa masalahnya? Seperti itu yang dikatakan posisi kontrol pemantau. Dan yang terakhir yaitu posisi kontrol manajer. Nah, manajer di sini posisi kontrolnya untuk kepala sekolah biasanya. Jadi manajer ini lengkap. Artinya kita tanyakan anak-anak kenapa bisa terlambat ke sekolah, apa alasannya, dan kira-kira mau memperbaiki kesalahannya atau tidak, dan kita bisa memberikan solusi. Oke. Nah, jadi kelima posisi budaya positif ini, posisi kontrol ini kita bisa terapkan di dalam kelas. Ada juga 3 langkah-langkahnya, itu ada 3 juga. Sama
sudah mengerti masih semua? Iya. Terima kasih untuk pemaparan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini karena kita baru pertama masuk sekolah, kita mau buat yang namanya keyakinan kelas. Ada yang sudah tahu apa itu keyakinan kelas? Jadi kita belajar yang namanya keyakinan kelas. Jadi, keyakinan kelas ini adalah kesepakatan antara murid kita murid sama ibu guru. Jadi, kesepakatan itu yang namanya aturan. Misalkan ibu guru kasih contoh, kesepakatan yang pertama, tidak boleh terlambat ke sekolah. Jadi ibu guru kasih contoh kesepakatan pertama untuk keyakinan kelas kita, tidak boleh terlambat ke sekolah. Nah, apa hukuman anak-anak yang terlambat ke sekolah? Kita maunya apa? Karena di sini saya serahkan sama murid. Apa kira-kira kita kasih hukumannya? Pegang telinga. Yang lain. Jangan. Kalau seperti itu artinya kita kasih malu-malu teman-teman. Jadi dia namanya bukan namanya posisi kontrol yang positif atau bukan hal yang positif. Jadi ibu guru kasih contoh misalnya yang terlambat datang ke sekolah, hukumannya itu disuruh menulis saja di bukunya. Besok saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah sebanyak 1 lembar seperti itu, oke? Oke, nah sekarang karena ibu guru tadi sudah kasih contoh satu keyakinan kelas, satu kesepakatan tak, saya bagikan ini, tulis apa kira-kira kesepakatan tak atau apa aturan tak di kelas. Misalkan kayak tadi, tidak boleh terlambat datang ke sekolah, gitu. Tidak boleh bicara pada saat ibu guru menjelaskan. Yang ketiga, kerja tugas tepat waktu. Yang keempat, kalau tidak ada ibu guru tidak boleh ribut. Jadi kita sendiri yang menulis apa kita mau di sini aturan tak, oke? Jadi ini aturan berlaku untuk kita semua di kelas 6. Karena kita yang bikin kesepakatan, jadi kita harus patuhi. Oke, silahkan ditulis apa kita mau tulis. Misalkan memakai pakaian yang rapi, tidak boleh pakai sandal ke sekolah, boleh. Yang tidak dapat bisa bagi 2 ini. Oke, silakan ditulis apa kesepakatan tak. Tulisannya kasih kecil tulisannya. Mau nanti kita tempel di papan tulis. Apa kita mau sepakati? Silakan. Tidak boleh memakai make up ke sekolah. Tidak boleh memakai sandal ke sekolah. Seperti itu ya. Silakan ditulis. Tidak usah tulis nama kalau tidak mau ditulis namanya. Kemudian dan kecil. Oke? Silakan sekarang ditulis, kemudian kita tempel di papan tulis. Nah, silakan ditulis. Tulis pakai. Misalkan tidak boleh terlambat sekolah, tidak boleh pakai sandal, harus berpakaian rapi, tidak boleh ribut dalam kelas. Jadi kita bikin kesepakatan sendiri untuk keyakinan kelas kita. Oke, Bu Guru kasih waktu 1 menit untuk menulis. Kemudian
tepat waktu. Boleh, boleh. Kalau sudah silakan ditempel di depan. Ayo, Bu Guru itu sampai 3. 1, 2, 3. Silakan ditempel yang sudah menulis. Sudah? Alamsa sudah? Ayo, tempel di sini nak. Sudah tempel di sini. Oke, Alamsa. Sudah tempel di sini. Nanti sebentar kita baca. Oke, terima kasih Alamsa. Yang lain lagi. Oleh Harlan. Tempat di bawahnya. Oke, terima kasih Harlan. Sasmita, bisa sampingnya boleh? Oke, terima kasih Sasmita, Hasim. Ada lagi? Fatima, terima kasih. Siapa nama Kak? Amira, terima kasih. Oke, Sarina, Muslimah, Salsabila, Dinar. Terima kasih Salsabila. Ada lagi? Dinar, Sarina. Irfan. Oke, sekarang semua sudah selesai tempel. Ayo. Ya, sekarang Ibu Guru bacakan aturan dalam kelas kita ya, atau keyakinan kelas yang kita harus sepakati. Oke? Oke, kita pertama bacakan. Tidak boleh terlambat ke sekolah. Setuju? Setuju. Oke. Ini tidak boleh ribut di sekolah. Salsabila, Amira, menghadap sini Dinar. Sudah semua ditempel? Oke, siapa lagi? Ayo, siapa lagi? Ya, sambil kita tunggu Fatima dan Dinar, kita sebut satu-satu ya. Pertama, tidak boleh terlambat ke sekolah. Setuju? Setuju. Ya, berarti keyakinan kelas yang pertama tidak boleh terlambat ke sekolah. Yang kedua, tidak boleh ribut di sekolah. Setuju? Oke, sudah 2. Ini tidak boleh terlambat. Oke, sama. Tidak boleh pakai sendal. Setuju tidak boleh pakai sendal? Oke, setuju. Sudah 3 aturan. Kemudian sama, tidak boleh terlambat, pakai sendal, tidak boleh pakai make up ke sekolah. Setuju? Oke, setuju. Pakai sendal, tidak boleh pakai sendal, tidak boleh ribut, tidak boleh pakai sendal. Oke. Jadi kalian semua sudah menulis kesepakatan kita di dalam kelas. Yang pertama yaitu tadi tertulis tidak boleh terlambat ke sekolah. Kedua, tidak boleh ribut di sekolah atau di kelas. Ketiga, tidak boleh memakai sendal ke sekolah. Yang keempat, tidak boleh pakai makeup ke sekolah. Masih ada yang lain tadi? Oke, jadi keyakinan kelas hari ini kita sepakati 4 aturan itu ya. Yang pertama tadi apa? Tidak boleh? Oke, tidak boleh ribut ke sekolah, di sekolah. Yang kedua, tidak boleh pakai sendal ke sekolah. Yang ketiga, tidak boleh pakai makeup. Yang keempat, yang paling tidak boleh terlambat ke sekolah. Jadi kita sudah membuat keyakinan kelas hari ini ya. Jadi itu harus dipatuhi dari awal sampai akhir. Oke, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khaidir, kelas 6. Sangat senang.
dan mandiri. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada